Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yamin MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan PPT yang berjudul Interaksi Komponen Biodiversitas, Endemisitas, Spesiasi, Preferensi, dan Fungsi Ekosistem. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lili Huriani sebagai moderator. Yang kedua ada Maulidia Ruhyati Anggraini sebagai pemateri keempat. Yang ketiga Desi Nurlaili sebagai pemateri pertama. Yang keempat Vivin Olivia sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir Harvina Soharisviana sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini ada 4 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu interaksi komponen biodiversitas. Yang kedua endemisitas. Yang ketiga spesiasi. Dan yang terakhir preferensi dan fungsi ekosistem. Baik, materi pertama yaitu interaksi komponen biodiversitas yang akan dijelaskan oleh Desi Nurlaili. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian biodiversitas. Biodiversitas merupakan kekayaan hidup yang ada di bumi yang meliputi jutaan jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, gen-gen yang dikandungnya, dan ekosistem tempat mereka hidup. Keanekaragaman hayati tersebut sangat penting bagi manusia karena merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang penting. Keanekaragaman spesies dalam ekosistem hutan menghasilkan berbagai macam flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan hidup yang lain. Indonesia merupakan salah satu pusat biodiversitas di bumi yang dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Indonesia menempati papan atas dalam hal keanekaragaman hayati, yaitu urutan kedua dunia untuk mamalia, pertama dunia untuk tumbuhan palmai, kelima dunia untuk burung, keempat dunia untuk reptil, keenam untuk amfibi, keempat dunia untuk tumbuhan, ketiga dunia untuk ikan air tawar setelah Brazil dan Kolombia. Interaksi komponen biodiversitas melibatkan hubungan antara berbagai elemen yang membentuk keanekaragaman hayati dalam suatu ekosistem. Komponen ini meliputi 1. Keanekaragaman genetik, 2. Keanekaragaman spesies, 3. Keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Variasi gen dalam populasi suatu spesies, interaksi antara individu dalam populasi dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi seleksi alam dan adaptasi genetik. 2. Keanekaragaman spesies. Variasi jumlah dan jenis spesies di suatu habitat. Spesies berinteraksi melalui hubungan predasi, kompetisi, simbiosis, dan mutualisme yang semuanya berkontribusi terhadap stabilitas ekosistem. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Variasi antara berbagai ekosistem seperti hutan, padang rumput, dan lautan. Ekosistem ini sangat berinteraksi melalui aliran energi dan nutrisi yang mendukung kehidupan dan keseimbangan lingkungan. Terima kasih kepada Desi Nurlaili yang telah menjelaskan tentang interaksi komponen biodiversitas. Selanjutnya, endemisitas yang akan dijelaskan oleh Harvina Soharisviana. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai endemisitas. Menurut pakar biologi dan ekologi, endemik atau endemis berarti eksklusif asli pada suatu tempat atau biota, berlawanan dengan kosmopolitan atau introduksi yang hadir di berbagai tempat. Suatu jenis tumbuhan dikatakan endemik apabila keberadaannya unik di suatu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah lain secara alami. Istilah ini biasanya diterapkan pada unit geografi suatu pulau atau kelompok pulau, tetapi kadang-kadang dapat berupa negara, tipe habitat, atau wilayah. Tumbuhan yang hidup pada suatu kepulauan cenderung berkembang menjadi tipe atau jenis endemik karena isolasi geografi. Istilah endemik biasanya digunakan untuk daerah yang secara geografi terisolasi. Di dalam suatu pulau dapat terbentuk wilayah atau habitat endemik karena adanya proses pembentukan batuan kapur, batuan serpentin, batuan vulkanik, atau batuan lainnya. Pada konteks endemisitas, terbentuknya habitat dari batuan serpentin menyebabkan terbentuknya jenis tumbuhan endemik serpentin. Komunitas tumbuhan pada area serpentin umumnya kerdil dan umumnya hanya tumbuh pada habitat tersebut. Habitat ini umumnya berupa area terbuka dan berbatu, dengan vegetasi umum berupa tumbuhan semak dan terkadang pohon dengan daun keperakan atau kecoklatan karena struktur bulunya bersifat memantulkan cahaya. Kegagalan berarti bertani di tanah serpentin disebabkan hilangnya air dan unsur hara yang cepat pada bagian lapis olah tanah.
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki iklim serta letak geografis paling strategis di dunia. Gejala geografis Indonesia ini memiliki peranan penting dalam membentuk karakter satwa unik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia, tidak di tempat lain atau endemik. Menurut pengertiannya, endemisme sendiri adalah gejala yang dialami oleh organisme untuk menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu, seperti pulau, lungkang, negara, atau zona ekologi tertentu. Untuk bisa disebut endemik, suatu organisme harus ditemukan hanya di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya adalah jalak Bali yang hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Bali Barat di Pulau Bali, Indonesia. Faktor fisik, lingkungan, geografis, iklim, dan biologis adalah penyebab suatu jenis satwa mengalami endemisme. Sebagai contoh adalah komodo. Komodo menjadi endemik karena isolasi geografi yang dialaminya dan tantangan ruang hidupnya di Pulau Komodo menyebabkan ia menjadi berbentuk khas. Letak geografis tepat di bawah garis khatulistiwa serta memiliki iklim tropis 2 musim menjadikan pulau-pulau di Indonesia adalah salah satu habitat alami yang paling sempurna untuk kehidupan satwa-satwa liar tersebut. Contoh dari spesies endemik itu sendiri termasuk yang pertama ada komodo, Varanus komodoensis di Pulau Komodo, Indonesia. Yang kedua ada kanguru di Australia dan lemurdi di Madagaskar. Mungkin hanya itu, saya serahkan ke moderator. Terima kasih Harvina. Selanjutnya materi spesiasi yang akan dijelaskan oleh Vivin Olivia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang spesiasi. Spesiasi adalah proses kreatif yang mengarah pada penciptaan keanekaragaman jenis baru yang terbentuk mampu mengadakan pertukaran gen atau melakukan perkawinan secara alami atau interbreeding untuk menghasilkan keturunan yang fertil. Anggota-anggota suatu jenis memiliki lungkang gen atau geneflow yang sama dengan aliran gen atau geneflow yang bebas di antara organisme-organismenya. Spesiasi merupakan puncak dari proses evolusi. Spesiasi pada populasi tumbuhan umumnya dapat disebabkan oleh mekanisme pengisolasian, mutasi dan seleksi alam, serta polyploidy. Mekanisme pengisolasian dapat terjadi karena adanya isolasi geografi pada populasi yang selanjutnya dan dapat menciptakan berbagai jenis spesiasi. Di sini ada beberapa jenis spesiasi. Yang pertama, spesiasi allopatrik. Spesiasi allopatrik terjadi ketika populasi dari spesies yang sama terpisah oleh penghalang geografis yang mengisolasi mereka satu sama lain. Prosesnya A. Isolasi geografis, misalnya gunung, sungai, atau pemisahan pulau yang menyebabkan dua kelompok populasi terpisah. Yang B. Akumulasi perubahan genetik, tekanan seleksi yang berbeda di lingkungan yang berbeda menyebabkan akumulasi perubahan. Yang C. Isolasi reproduksi, setelah waktu, perbedaan genetik cukup signifikan sehingga individu dari dua populasi tersebut tidak dapat saling kawin meskipun mereka bertemu lagi. Contohnya burung finch di Kepulauan Galapagos yang mengalami spesiasi setelah terpisah di pulau-pulau yang berbeda. Yang kedua ada spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik terjadi tanpa isolasi geografis, di mana populasi yang sama beradaptasi ke habitat atau perilaku yang berbeda, mengarah pada pembentukan spesies baru. Prosesnya yang A. Variasi perilaku atau habitat, anggota populasi memilih habitat atau pasangan yang berbeda. Yang B. Isolasi reproduksi. Perbedaan dalam pola reproduksi dapat mengakibatkan pergeseran genetik di antara kelompok. Yang C. Akumulasi perubahan genetik. Seiring waktu, perbedaan ini dapat menghalangi reproduksi antar kelompok. Contohnya, ikan ciclit di Danau Victoria yang beradaptasi dengan preferensi warna dan pemilihan pasangan yang berbeda. Yang C. Ada spesiasi peripatrik. Spesiasi peripatrik adalah variasi dari spesiasi allopatrik yang melibatkan kelompok kecil yang terpisah dari populasi yang lebih besar, biasanya di pinggiran distribusi mereka. Prosesnya ada A. Kolonisasi, kelompok kecil dari populasi asli berpindah atau terisolasi di habitat baru. Yang B. Isolasi genetik, kelompok kecil tersebut dapat mengalami tekanan seleksi unik dan memiliki basis genetik yang lebih terbatas. Yang C. Akumulasi perubahan. Seiring waktu, perbedaan genetik dapat membentuk spesies baru. Contohnya, kadal yang terdapat di pulau-pulau kecil terpisah dari populasi utama di daratan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vivin Olivia. Selanjutnya materi terakhir yaitu preferensi dan fungsi ekosistem yang akan dijelaskan oleh Maulidia Royati Anggraini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan ke materi sub terakhir yaitu preferensi dan fungsi ekosistem.
Preferensi sendiri merujuk pada kecenderungan spesies atau individu untuk memilih habitat tertentu yang memenuhi kebutuhan mereka. Preferensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan dan biotik yang dapat mendukung keberlangsungan hidup, reproduksi, dan pertumbuhan spesies tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi ekosistem sendiri dibagi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya yang berkaitan dengan makanan. Spesies cenderung memilih habitat yang menawarkan ketersediaan makanan yang cukup, misalnya herbivora akan lebih suka padang rumput atau hutan yang kaya akan vegetasi. Ketersediaan air bersih sangat penting, terutama untuk spesies yang membutuhkan banyak air, seperti mamalia besar dan berbagai jenis burung. Habitat yang memberikan perlindungan dari predator dan cuaca ekstrem lebih disukai. Contohnya, burung sering memilih sarang yang di pohon yang lebat untuk menghindari predator. Adapun faktor preferensi kedua yaitu kondisi lingkungan, suhu dan kelembaban. Setiap spesies memiliki toleransi tertentu terhadap suhu dan kelembaban. Misalnya, spesies tropis lebih suka habitat dengan suhu hangat dan kelembaban tinggi. Beberapa tanaman memiliki preferensi terhadap pH tanah tertentu yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyerap nutrisi. Faktor ketiga yaitu interaksi dengan spesies lain. Terkait halnya dengan predator dan pesaing, kehadiran predator dapat membuat spesies tertentu menghindari habitat tersebut. Sebaliknya, spesies yang saling menguntungkan simbiosis dapat memperkuat preferensi hidupnya. Terjadinya kompetisi. Spesies yang bersaing untuk sumber daya yang sama mungkin terdesak ke habitat yang kurang ideal. Misalnya, jika dua spesies burung bersaing dengan tempat bersarang, salah satu mungkin harus mencari lokasi baru. Faktor keempat yaitu adaptasi evolusi. Spesies yang telah beradaptasi dengan lingkungan tertentu cenderung lebih memilih habitat tersebut. Adaptasi ini bisa berupa morfologi, bentuk fisik, fisiologi, serta perilaku. Faktor terakhir yaitu terkait dengan manusia. Aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, dan pertanian dapat mengubah preferensi habitat spesies. Banyak spesies terpaksa beradaptasi atau pindah ke habitat baru akibat perubahan ini. Misalnya, penggundulan hutan dapat menyebabkan burung kehilangan tempat bersarang. Preferensi ekosistem mengacu pada kondisi lingkungan atau habitat di mana organisme atau kelompok organisme lebih menyukai untuk hidup dan berkembang. Macam-macam preferensi ekosistem berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama terkait ekosistem darat atau terestrial. Organisme memiliki preferensi terhadap habitat darat. Beberapa jenis ekosistem darat meliputi hutan tropis, savana, gurun, dan tundra. Ekosistem kedua yaitu ekosistem air atau akuatik, yakni organisme memiliki preferensi terhadap habitat berair. Ekosistem akuatik dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama seperti air tawar, air laut, estuaria, dan terumbu karang. Ekosistem ketiga yaitu ekosistem buatan. Organisme memiliki preferensi terhadap habitat yang diciptakan oleh manusia, contohnya kebun dan sawah serta perkotaan. Ekosistem yang keempat yaitu ekosistem mikro. Ekosistem kecil yang terletak di dalam ekosistem yang lebih besar. Contoh preferensi mikroorganisme meliputi mikrohabitat dalam tanah dan kehidupan dalam pohon. Contoh preferensi ekosistem yang dapat kita jumpai di lingkungan alam sekitar yang terjadi di alam, seperti yang terjadi pada ikan air tawar, yakni ikan seperti ikan salmon memiliki preferensi untuk bertelur di sungai dengan arus yang cukup dan substrat kerikil, karena ia memberikan perlindungan dan oksigen yang diperlukan untuk bertelur. Adapun fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa fungsi ekosistem utama meliputi yang pertama, produk primer. Proses fotosintesis oleh tumbuhan dan alga menghasilkan energi atau karbohidrat dari sinar matahari yang menjadi dasar rantai makanan dan dalam ekosistem. Fungsi ekosistem yang kedua yaitu dekomposisi, penguraian bahan organik oleh organisme dekomposer seperti bakteri dan jamur yang mengembalikan nutrisi penting ke dalam tanah sehingga mendukung pertumbuhan tanaman. Fungsi ekosistem yang ketiga yaitu siklus nutrisi, perputaran unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan karbon melalui ekosistem yang melibatkan interaksi antara organisme hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah, air, udara. Faktor yang keempat yaitu regulasi iklim. Fungsi ekosistem yang mempengaruhi iklim lokal dan global seperti hutan yang menyerap karbon dioksida dan lautan yang menyimpan panas. Fungsi ekosistem yang kelima yaitu pengendalian bencana alam. Ekosistem seperti hutan bakau, karang melindungi pantai dari erosi dan badai, sementara lahan basah menyerap kelebihan air dan mencegah banjir. Fungsi ekosistem yang terakhir yaitu terkait hal dan habitat dan keanekaragaman hayati. Ekosistem menyediakan tempat habitat dalam berbagai spesies, mendukung keanekaragaman hayati yang penting untuk stabilitas ekosistem dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi-materi tersebut yaitu keanekaragaman makhluk hidup tersebut disebut dengan sebutan keanekaragaman hayati atau yang disebut dengan biodiversitas. Nah, setiap sistem lingkungan memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Keanekaragaman hayati ditunjukkan oleh adanya berbagai variasi bentuk, ukuran, warna, serta sifat dari makhluk hidup lainnya. Keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Terdapat interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan dalam mempengaruhi sifat makhluk hidup. Dalam kegiatan manusia dapat menurunkan keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman gen,
jenis maupun keanekaragaman lingkungan. Namun di samping itu, keanekaragaman manusia juga dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, misalnya pada penghijauan, pembuatan taman kota, dan pemuliaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.